Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi, saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 31. Tiara menunggu sopirnya yang belum juga menjemputnya dan mencoba menghubungi supirnya, tetap belum mendapatkan jawaban. Mita sudah lebih dahulu meninggalkan sekolah karena mempunyai urusan dengan keluarganya. Tiara hanya mendengus kasar, lalu mulai melangkahkan kakinya berjalan menuju halte terdekat untuk menaiki bus. Namun, baru beberapa menit berjalan, sebuah mobil berhenti di samping Tiara. Tiara tentu tahu siapa pemilik mobil ini yang tak lain adalah Winter. Tiara menghentikan langkahnya dan melihat ke arah mobil Winter. Kaca mobil langsung terbuka. Winter duduk di bangku pengemudi menatap Tiara datar. Tiara menghela nafasnya pelan dan melipat tangannya di dada menatap Winter. "Ada apa? Aku bisa pulang sendiri tahu," ucap Tiara menatap tajam Winter. Winter tampak menaikkan satu alisnya bingung lalu tersenyum tipis. Tiara cukup terpana melihat senyuman Winter, walaupun hanya senyuman tipis yang ditunjukkan oleh Winter. "Gadis bodoh," ucap Winter sambil tersenyum miring. Tiara yang beberapa menit terpana melihat senyum tipis Winter menjadi geram. Melihat Winter yang tersenyum miring kepadanya, langsung saja Tiara menendang pintu mobil Winter kuat. Winter segera turun dari mobil dan mengecek pintu mobilnya. Dan benar saja tendangan Tiara membuat pintu mobilnya sedikit penyot. Winter menatap geram Tiara, tetapi Tiara hanya menatap Winter dengan pandangan tidak bersalah sama sekali. "Kau," tunjuk Winter di depan wajah Tiara. Tiara langsung membuka mulutnya dan menggigit kuat jari telunjuk Winter yang berada tepat di wajahnya. "Au!" Winter mengadu kesakitan dan segera menarik paksa jari telunjuknya yang digigit Tiara. Tiara langsung berlari kencang meninggalkan Winter, takut terkena amukan Winter. Dan tepat saat itu, bus yang ingin dinaikinya sudah berhenti tepat di halte. Suatu keberuntungan untuk Tiara. "Hai, gadis bodoh!" teriak Winter yang kesal melihat Tiara berlari meninggalkannya. Tiara segera menaiki busnya dan melihat ke arah Winter, lalu menjulurkan lidahnya mengejek. Winter melototkan matanya melihat semua tingkah Tiara. Ingin rasanya Winter mengejar Tiara, tetapi bus sudah mulai berjalan pergi. Winter hanya mengelus dadanya pelan, namun melihat kepala Tiara yang mengembul di jendela, melihat Winter dengan tertawa lebar. Lalu Tiara tersenyum miring dan menutup jendela bus. Winter tersenyum tipis melihat kepergian Tiara, lalu berbalik memasuki mobilnya dan pergi pulang. Niat awalnya ingin menanyakan keadaan Cindy, tetapi Tiara dengan pedenya mengira dirinya akan mengantar pulang Tiara. Winter tertawa lebar di dalam mobilnya, mengingat kejadian dengan Tiara yang baru beberapa menit terjadi. Namun, Winter merasakan perih di jari telunjuknya akibat gigitan ganas Tiara tadi. "Kau benar-benar gadis bodoh," ucap Winter pelan sambil tetap fokus mengendarai mobilnya. Di lain tempat, Roy, Ken, dan Green duduk di bangku kafe yang tak jauh dari rumah sakit. Setelah kejadian tadi, Roy dan Green menarik Ken berbicara anu mata, namun Ken masih saja diam. Tak mau mengeluarkan suara membuat Roy dan Green frustasi. "Ken, ayolah jelaskan apa yang terjadi," ucap Green memohon. Ken hanya menatap Green, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain, tak berniat membuka mulutnya sedikit pun. Green menghela nafasnya kasar. Ken benar-benar keras kepala. Roy menatap Green memberi tanda untuk berhenti membujuk Ken. Bagaimanapun, Ken tetap tak mau membuka mulut kepada mereka. "Baiklah, kami tidak akan memaksamu. Jika kau butuh bantuan, aku, Roy, dan Lucas ada untukmu," ucap Green menatap Ken. Ken langsung mengalihkan pandangannya ketika nama Lucas disebut oleh Green. Roy menyadari semua tingkah Ken yang merasa tak suka nama Lucas disebut. Roy mencoba memancing Ken kembali. "Kau tahu tidak,
Aku dan Green dan Lukas sudah bersahabat lama, ucap Roy santai namun tetap memperhatikan semua tingkah Ken. Ken mengepalkan tangannya kuat ketika nama Lukas disebutkan kembali oleh Roy. Roy melihat semua reaksi Ken dan mulai menarik sudut bibirnya ke atas. Ternyata Ken marah kepada Lukas. "Ya, walaupun kau lebih lama bersahabat bersama Lukas," ucap Roy kembali. Ken menggebrak meja kafe, membuat semua pengunjung menatap ke arah Ken. Green diam menatap kaget Ken, sedangkan Roy tersenyum miring. Ken bangkit dan menatap tajam Green dan Roy, lalu pergi dari kafe dengan tangan yang masih pegal. "Sepertinya kita sudah membuatnya marah," ucap Green yang melihat kepergian Ken, sedangkan Roy mulai mengerti masalah yang dihadapi oleh kedua sahabat baiknya ini. Pukul 2 siang, apartemen Bella. "Kau lama, Lukas," ucap Bella sambil menuangkan air putih ke dalam gelas. Bella kesal yang melihat Lukas datang dengan waktu yang lumayan lama, sedangkan Lukas yang sedang duduk di sofanya hanya terkekeh senang melihat Bella. "Oh, maafkan aku, baby. Sedikit ada masalah tadi," ucap Lukas menyandarkan kepalanya di sofa. Bella berjalan mendekati Lukas yang duduk di sofanya. Ia langsung memberikan gelas berisi air putih kepada Lukas yang langsung diambil oleh Lukas dan meneguknya hingga habis. "Thanks, baby," ucap Lukas sambil meletakkan gelasnya di meja. "Kau baru berlari maraton? Sepertinya kelelahan sekali," ucap Bella yang melihat raut Lukas yang tampak lelah dengan keringat yang menempel di dahinya. Lukas malah menyandarkan kepalanya di bahu Bella, membuat Bella diam dan mengerutkan dahinya. Dengan ragu, Bella mengelus lembut rambut Lukas pelan. Melihat ada kesempatan, Lukas semakin mendekatkan kepalanya ke ceruk leher Bella, mencium wangi mint yang menenangkan. "Kenapa?" tanya Bella yang belum merasa sinyal aneh dari Lukas dan masih sibuk sambil terus mengelus rambut Lukas. "Baby," Lukas merengek manja. "Ada apa? Ceritakan padaku," ucap Bella yang sepertinya sudah mengerti Lukas sedang ada masalah. Lukas berpikir sejenak, lalu menghembuskan napasnya pelan. "Baby, bagaimana jika sahabatmu membencimu?" tanya Lukas tiba-tiba. Bella terdiam dan berpikir sejenak. "Alasan?" ucap Bella. Lukas mengangkat kepalanya dan melihat Bella dengan pandangan bingung. "Alasan?" tanya Lukas dengan satu alis terangkat. Bella mengangguk dan melihat Lukas. "Ya, alasan. Apa alasannya dia membenciku? Tidak mungkin dia membenci kita tanpa alasan, bukan? Ketika seseorang berbuat salah dan akibat dari salahnya membuat seseorang membenci, orang yang berbuat salah berhak mengungkapkan alasan dari perbuatannya, dan orang yang membenci juga harus mengungkapkan hal apa yang membuatnya menjadi membenci sahabatnya itu," ucap Bella panjang lebar. Jadi ketika mereka sudah berbicara dengan alasan masing-masing, tinggal bagaimana mereka berpikir untuk menghentikan pertengkaran dan mulai kembali memaafkan. Bella tersenyum melihat Lukas. Lukas melihat senyum Bella yang tulus dan mata biru Bella yang melihatnya dengan penuh perhatian dan pengertian, membuat Lukas langsung tersenyum senang dan memeluk Bella dengan erat. "Kau memang istriku yang baik, baby," klaim Lukas. Bella hanya tertawa saja, tak berniat membalas perkataan Lukas yang selalu seenaknya mencap Bella adalah istrinya. Bella hanya mencoba menenangkan Lukas yang tampaknya sedang mempunyai masalah serius. Sejak awal Lukas memasuki apartemennya, Bella melihat raut wajah Lukas yang sepertinya sedang bersedih. Namun ia tutupi dengan senyum bodohnya dan tetap menggoda Bella. Tetapi sekarang Bella bersyukur karena Lukas mau berbagi dan terbuka kepadanya. Bella membalas pelukan Lukas dan mengelus punggung Lukas, memberikan kenyamanan.
Cukup lama mereka berpelukan sampai Bella teringat sesuatu dan mendorong Lukas. "Ais!" Lukas menatap Bella dengan kesal. Bella hanya mendengus. "Kau lupa, kita memiliki rencana akan ke agensiku hari ini. Aku akan bersiap-siap dulu." Bella berdiri dan berjalan menuju kamarnya untuk mengganti pakaian. Sedangkan Lukas mengerucutkan bibirnya kesal karena ia masih ingin merasakan pelukan hangat Bella. Sepertinya harus tertunda dahulu. Pukul 2.30 MP manajemen. "Bella!" teriak bosnya, Mrs. Dory, yang langsung berlari memeluk Bella yang baru saja ingin memasuki gedung. Bella hanya memutar matanya bosan dan memeluk bosnya. Di sampingnya, Lukas hanya menatap tajam Dory yang masih sibuk memeluk Bella. Akhirnya kau kembali," ucap Dory melepaskan pelukannya dari Bella. Mrs. Dory menatap ke arah samping, lebih tepatnya ke arah Lukas. "Oh, kau Lukas Turn Edison?" tanya Miss Dory sambil menunjuk Lukas. Lukas bukannya menatap Mrs. Dory, ia malah melirik ke arah Bella yang tampak bingung dengan Mrs. Dory yang mengenali Lukas. "Mrs. Dory kenal dengannya?" tanya Bella sambil menunjuk Lukas. Mrs. Dory tampak tersenyum dan melirik ke arah Lukas yang menatapnya tajam. "Haha, apa kau sudah bertemu dengan Kristal? Dia sibuk mencarimu kemana-mana. Bahkan waktu itu dia datang ke kantor menanyai kabarmu," ucap Mrs. Dory mengalihkan pembicaraan. Bella tampak tak senang Dory tidak menjawab pertanyaannya dan malah mengalihkan pembicaraan. Namun ketika nama Kristal disebut, seketika wajah Bella langsung berseri. "Benarkah? Baiklah, aku akan menemuinya sekarang," ucap Bella yang mulai menggandeng tangan Lukas untuk pergi dari agensinya. "Oh, tunggu. Besok kau harus bekerja dan melakukan beberapa sesi pemotretan, Bella. Jangan lupa," teriak Mrs. Dory yang melihat Bella sudah mulai berjalan cepat keluar dari agensi. Bella hanya melambaikan tangannya dan tersenyum ke arah Dory, lalu memasuki mobil dan pergi dari agensi. Ketika Lukas dan Bella pergi, datanglah mobil Cat yang mengantarkan undangan untuk mengundang seluruh modelnya dalam pesta yang dibuat oleh maminya. Mrs. Dory tentu saja menerima undangan dari Cat dengan senang hati dan merasa terhormat diundang dalam pesta. Dan Flora, Mami Cat, merupakan desainer terbaik saat ini. Oleh karena itu, Mrs. Dory ingin menjalin kerjasama yang baik dengan Mami Cat. Di tengah perjalanan Bella, tersenyum lebar membuat Lukas menatap Bella terus. "Hei, perhatikan jalannya," ucap Bella mengingatkan Lukas yang tampaknya tidak memperhatikan jalan dan malah sibuk menatapi Bella. Lukas hanya tersenyum dan kembali fokus mengendarai mobilnya. "Kita mau kemana, baby?" tanya Lukas. "Ke apartemen Kristal," ucap Bella bersemangat. Lukas tersenyum manis lalu mengelus rambut Bella pelan. Namun Bella segera menepis tangan Lukas, membuat Lukas menatapnya kaget. "Kau merusak rambutku, Lukas," ucap Bella kesal sambil memukul kepala Lukas. "Oh, baby," teriak Lukas kesakitan sambil mengelus kepalanya yang dipukul oleh Bella. Bella tampak tak peduli dan malah sibuk merapikan rambutnya. Lukas yang merasa kesal dengan Bella langsung membawa mobilnya ke pinggir jalan, lalu mematikan mesin mobilnya. Bella tampak bingung dengan tingkah Lukas yang malah menghentikan mobilnya di pinggir jalan seperti ini. "Lukas," panggil Bella. Lukas malah membelakangi dan tak mau menatap Bella. Bella dibuat bingung kembali melihat perilaku Lukas yang sepertinya marah kepada Bella. "Kau kenapa?" tanya Bella. Bella mencoba bersabar dengan tingkah Lukas yang bagaimanapun Lukas tetaplah bocah kecil yang berbadan besar dan mesum. Lukas hanya melipat tangannya di dada dan tak mau menatap Bella, bahkan tak mau membalas pertanyaan Bella.
Bella menghembuskan napasnya pelan. Mungkin Bella salah telah memukul Lukas, padahal Lukas hanya mengelus kepalanya dengan lembut. Bella mencoba mendekatkan dirinya dan mengelus bahu Lukas pelan. "Maafkan aku, Lukas," ucap Bella pelan sambil menyandarkan kepalanya di bahu Lukas. Lukas tersenyum tipis, namun ia masih mau mengerjai Bella. Oleh karena itu, Lukas masih diam dan tak mau membalikkan badannya ke hadapan Bella. Bella masih menunggu Lukas untuk membalas ucapannya tadi. Lukas tampaknya masih marah dan tak mau melihatnya. "Lukas, apa kau tak mau memaafkanku?" tanya Bella kembali. Bella mencoba melihat wajah Lukas, namun Lukas malah semakin menghindarinya. "Ais," Bella mencoba untuk bersabar dan membujuk Lukas. Namun tampaknya Lukas tetap keras kepala dan tak mau melihatnya. Bella berpikir sejenak, kalau begini hanya ada satu cara agar Lukas bisa memaafkannya. Bella langsung menarik kasar bahu Lukas agar menghadapnya. "Apa yang kau lakukan?" ucap Lukas pelan, hampir berbisik. Matanya melotot menyadari posisi Bella yang duduk di pangkuannya dan mengalungkan tangannya di leher Lukas. Jarak mereka sangat dekat. Lukas bisa merasakan nafas Bella yang menerpa wajahnya. Bella menatap Lukas dengan pandangan lembut, lalu mencium bibir Lukas dengan lembut, membuat Lukas menahan nafasnya sejenak melihat perilaku Bella yang tiba-tiba agresif. Lukas langsung memeluk pinggang Bella dan mulai menyambut permainan. Cukup lama sampai Bella melepaskan bibirnya dan Lukas menatap Bella langsung mengelus bibir Bella yang basah. Lukas kembali mendekatkan bibirnya, namun Bella malah memeluk Lukas. "Maaf," ucap Bella pelan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Lukas. Lukas hanya tersenyum manis melihat tingkah Bella yang menggemaskan dan langsung mengelus rambut Bella lembut. "Aku tidak akan pernah marah pada istriku ini jika dia berbuat menggemaskan seperti ini terus," ucap Lukas berbisik di telinga Bella. Bella langsung menyembunyikan wajahnya yang memerah, membuat Lukas tertawa lebar karena berhasil menggoda Bella. "Baby, apa kau mau terus di pangkuanku? Kalau kau ingin terus di pangkuanku, kau harus bertanggung jawab akibatnya nanti," ucap Lukas menghidupkan matanya nakal tersenyum menggoda. Bella langsung bangkit dan mendudukkan dirinya kembali di tempat duduknya. "Ais, padahal aku ingin kau di pangkuanku terus," ucap Lukas pura-pura kecewa. Bella langsung mendelik kesal ke arah Lukas, membuat Lukas tertawa lebar. "Dasar bocah mesum," teriak Bella dari dalam mobil. "Hehehe, terima kasih pujiannya, baby," ucap Lukas senang. Sementara itu di waktu yang sama, Cat House Chicago, Amerika Serikat. "Mom," Cat memeluk Flora dengan erat. Flora langsung membalas pelukan dari anak semata wayangnya ini dengan senang. "Apa kau sudah memberikan undangannya kepada Miss Dory?" tanya Flora. Cat segera melepaskan pelukannya dan terpekik senang. "Sudah, Mam. Aku juga bertemu dengan beberapa model tampan lainnya, tetapi Bella Flores tidak ada di sana. Padahal aku ingin sekali menemuinya," ucap Cat sedikit sedih. "Tapi tidak apa-apa, Mam. Aku senang sebentar lagi akan mendapatkan Lukas," ucap Cat bersemangat. Flora tersenyum dan mengelus rambut anaknya dengan sayang. "Beberapa minggu lagi kau akan menikah dengannya, jadi sabarlah sedikit sayang," Flora tersenyum. Aku tidak sabar, Mam," ucap Cat bahagia sambil memeluk Flora kembali. Bersambung.